Keterbatasan fisik bagi seseorang tak menghalangi niatan untuk beribadah meski tak bisa mendengar dan berbicara atau tunarungu. Namun puluhan penyandang disabilitas ini tetap semangat belajar mengaji dengan bahasa isyarat selama bulan suci Ramadan. Puluhan penyandang disabilitas tunarungu ini belajar mengaji di rumah Mas Kurun yang berada di perumahan Kili Suci Lavender, Desa Kranggan, Kecamatan Pelosok, Klaten, Kabupaten Kediri. Di rumah yang disulap menjadi ruangan khusus belajar mengaji ini, wanita yang akrab dipanggil Bu Yuyun ini membagi 3 kelompok belajar, mulai anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan saat ini total 30 penyandang disabilitas yang belajar mengaji selama bulan Ramadan. Pada kelompok anak-anak disabilitas tunarungu 7 tahun ini belajar mengeja dan menghafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan bahasa isyarat. Dengan alat peraga, anak-anak diharapkan lebih mudah belajar. Sedangkan di tingkat remaja dan dewasa sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Mereka membaca Al-Quran dengan bahasa isyarat dan gerak bibir. Para penyandang disabilitas juga senang bisa mengaji. Salah satunya Nia Ramadhani Fadilah. Ia sudah belajar sejak tahun 2019 lalu dan ia sudah sampai Al-Quran. Untuk belajar mengaji, ia harus pelan-pelan, berulang-ulang, dan harus dihafal. Al-Quran. 1 tahun belajar. Tahun berapa? Mulai tahun berapa? 2020. 2018. 2019. Sulit belajar tentang apa? Pelan-pelan isyaratnya harus ulang-ulang sampai hafal. Huruf sulit apa? Yang paling sulit hurufnya apa? Huruf alif atau ba atau ta. Sementara pengajar mengaji bahasa isyarat yang juga penyandang disabilitas tunarungu Mas Kurun mengatakan awalnya memang susah mengajar mengaji kepada para penyandang disabilitas. Namun sejak ia menjadi salah satu perumus metode mengajar ngaji terhadap penyandang disabilitas, yakni membahasa Indonesiakan bacaan Arab dan kemudian diisyaratkan dengan gerakan bisindo atau bahasa isyarat Indonesia, maka penyandang disabilitas agak lebih mudah memahami. Sebagai tim pesusun pusat-buran, saya berpikir lebih baik ada dari Kediri, Kabupaten Kediri. Saya rekrut untuk belajar bersama, coba mulai belajar dari awal. Alhamdulillah, sekarang kita berjalan 2 tahun. Kesulitan mengajar ini apa? Kesulitannya apa? Kesulitannya harus butuh kesabaran untuk mengajar, karena betul-betul itu berbeda dengan orang-orang normal. Orang-orang normal itu kalau belajar Al-Quran itu tidak seperti orang-orang yang punya keterbatasan. Tapi untuk keterbatasan dulu harus sebagai pendidik pengajar dulu harus sabar. Belajar itu tidak cepat, tapi harus berulang. Ya, kelebihannya syukur alhamdulillah. Teman-teman sahabat dulu kalau kita bisa belajar dari Iqra, terus kemudian Al-Quran, alhamdulillah sekarang semua kita bisa belajar, rajin itu belajar karena jadi sebagai sahabat karena sesuatu di akhirat. Ya. Salah satu pendamping penyandang disabilitas Dia Rukyatul Fitriandi mengatakan awalnya metode yang digunakan mengajar mereka seperti anak-anak normal. Namun karena banyak yang kesulitan, akhirnya metode dirubah menjadi Al-Quran Mushaf Isyarat yang disusun oleh Kementerian Agama agar para penyandang disabilitas lebih mudah memahami. Kalau awalnya dulu, waktu Bu Yuyun mulai membuka kelas ngaji ini, awalnya memang mengajarkan menggunakan verbal ya, jadi oral. Jadi mereka mengaji seperti biasa, membaca Al-Quran dengan suara. Setelah dari Kementerian Agama mulai penyusunan mushaf Al-Quran itu, mereka mulai merubah
metode yang digunakan dari oral tersebut menjadi menggunakan isyarat tangan. Jadi waktu awal kesulitan memang mereka kan karena untuk teman-teman tuli ini kan untuk bersuara itu sulit. Jadi kesulitan awal itu di situ. Tapi setelah ada Al-Quran Mushaf Isyarat itu yang disusun oleh Kementerian Agama Jakarta, mereka lebih mudah untuk mempelajari isyarat-isyarat Al-Quran itu karena mereka memang berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan tangan. Untuk teman yang disabilitas yang mulai awal sampai bisa itu kira-kira berapa lama? Kurang lebih kalau rajin sekitar 1 tahun lah ya. Sekitar mungkin kalau belajarnya seminggu sekali ya kira-kira 1 tahun. Kalau misalkan setiap hari mereka datang, jadi lebih cepat bisa. Selama bulan Ramadan ini, para penyandang disabilitas tunarungu juga dibimbing untuk lebih rajin belajar mengaji, serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti mempunyai bekal dan bisa bahagia di dunia dan akhirat. Dari Kediri, Tim Liputan melaporkan.